Baik, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Amin. Adik-adik sekalian, berjumpa kembali bersama Kak Suryadi yang dalam hal ini akan memberikan penjelasan tentang kepramukaan. Mungkin adik-adik sudah mengetahui tentang kepramukaan. Dan sebelumnya kami ucapkan salam pramuka. Adik-adik sekalian, adik-adik pasti sudah mengetahui tentang nama pramuka. Apa tentang pengertian tentang pramuka? Yaitu kepanjangan dari Praja Muda Karana. Praja Muda Karana dalam arti seorang warga negara Indonesia yang muda dan penuh dengan berkarya untuk kehidupan pribadinya, bangsa, dan negara. Itu arti daripada pramuka yang dikatakan tadi, kakak katakan tadi adalah Praja Muda Karana. Manusia atau warga negara Indonesia yang muda, yang berkarya untuk kemajuan pribadinya, memajukan bangsa dan negara. Di dalam gerakan pramuka itu memakai lambang tunas kelapa. Kenapa lambang pramuka tunas kelapa? Dan siapa yang menciptakan lambang tunas kelapa ini? Baik, kakak akan lanjutkan. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap. Lambang ini diciptakan oleh Bapak R. Sunarjo Atmodipurwo. Bapak R. Sunarjo Atmodipurwo. Bapak Atmodipurwo ini, Bapak Sunarjo Atmodipurwo ini seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian yang juga tokoh gerakan pramuka. Dan lambang gerakan pramuka tunas kelapa ini pertama kali digunakan sejak tanggal 14 Agustus 1961. Kenapa lambang pramuka itu tunas kelapa? Nah, ini Bapak Sunarjo Atmodipurwo mengartikan ada kiasan-kiasan di dalam tunas kelapa. Jadi ada yang pertama, kiasan yang pertama adalah buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti seorang anggota pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Ya, jadi seorang anggota pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Atau dengan kata lain, tunas penerus bangsa.
Nah, jadi adik-adik sekalian harus bangga dengan menjadi anggota pramuka adalah generasi-generasi penerus untuk melanjutkan bangsa negara Indonesia. Kemudian arti kiasan buah nyiur yang kedua. Buah nyiur tak dapat tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Ya. Jadi sebagai anggota pramuka harus mempunyai jasmani dan rohani yang kuat dan ulet. Itu arti kiasan nyiur yang kedua. Kakak lanjut. Kiasan nyiur yang ketiga. Nyiur dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti seorang anggota pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Jadi sebagai anggota pramuka harus mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Apa kira-kira contohnya? Nah, contohnya adik-adik harus bisa beradaptasi dalam kondisi apapun. Yang tadinya adik-adik dalam kehidupan di rumah itu berkumpul dengan ayah bundanya, kemudian dengan saudara-saudara dalam satu keluarga. Suatu saat adik-adik berkemah, adik-adik harus bisa beradaptasi dengan teman-teman adik-adik sekalian. Yang tadinya dimakan di rumah dilayani, di dalam suatu perkemahan itu harus masak sendiri, mencuci sendiri, tidur sendiri bersama teman-teman, tidak dengan keluarga. Itu hanya sekedar contoh kecil saja. Kakak lanjut. Nyiur yang berikutnya. Nyiur tumbuh menjulang tinggi. Artinya setiap anggota pramuka harus memiliki cita-cita yang tinggi. Sesuai dengan berhubungan dengan nyiur kedua dan ke-1 tadi, mempunyai cita-cita yang tinggi untuk mensukseskan diri adik-adik sekalian, melanjutkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Kemudian nyiur yang berikutnya, yaitu nyiur yang kelima, akar nyiur. Akar nyiur sangat kuat, mengandung arti sebagai anggota pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Dasar-dasar yang kuat anggota pramuka apa? Ya, pertama kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Dasar Dharma, dan Trisatya. Itu diantaranya. Jadi harus mempunyai dasar-dasar yang kuat. Yang terakhir, pohon nyiur serbaguna. Jadi pohon nyiur ini serbaguna, ini mengandung arti sebagai anggota pramuka harus berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ya, jadi arti kiasan buah nyiur yang pertama sampai dengan yang terakhir itu berhubungan untuk menunjang sesuai dengan cita-cita adik-adik sekalian untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Nah, itu diantaranya pengertian daripada pohon nyiur atau pohon nyiur sebagai lambang tunas, lambang gerakan pramuka yang diciptakan oleh Bapak
R. Sunarjo Atmodipurwo. Nanti adik-adik harus memperhatikan akhir daripada penjelasan kakak, adik-adik harus mendapatkan tugas. Di antaranya adalah merangkum merangkum apa yang kakak jelaskan dari awal sampai dengan akhir. Tadi sudah kakak sampaikan arti atau kepanjangan daripada pramuka, kemudian yang kedua kiasan lambang pramuka, kemudian nanti ada yang ketiga yaitu tentang adik-adik harus mengetahui tingkatan-tingkatan di dalam gerakan pramuka. Ya. Adik-adik harus banyak mengetahui nanti diantaranya. Pertama adik-adik dalam golongan yang kecil itu adik-adik adalah golongan siaga. Di dalam golongan siaga, golongan pramuka siaga itu ada 3 tingkatan. Ya. Ada 3 tingkatan. Di antaranya golongan siaga ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Ya. Kemudian di dalam golongan penggalang itu pun ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama ada penggalang ramu. Tingkatan yang kedua ada penggalang rakit. Dan tingkatan yang ketiga ada penggalang terap. Nah, ini di dalam golongan peserta didik siaga dan penggalang. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan penegak. Tingkatan penegak itu hanya ada 2. Penegak bantara dan penegak laksana. Ya. Kemudian di dalam golongan berikutnya yaitu adalah pandega. Untuk golongan pandega hanya punya 1 tingkatan saja yaitu pandega. Sekarang kakak akan memberikan kiasan dasar arti daripada istilah. Kenapa diberikan istilah siaga, istilah penggalang, istilah penegak, istilah pandega. Kemudian istilah pembina dan istilah andalan. Istilah siaga adalah masa penyiagaan masyarakat ketika menghadapi pemerintah kolonial Belanda dalam merintis kemerdekaan Republik Indonesia, ditandai dengan masa kebangkitan nasional tanggal 20 Mei 1908. Itu pengertian daripada siaga. Sekarang pengertian istilah penggalang. Penggalang adalah masa menggalang persatuan dan kesatuan pemuda dalam bentuk Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Nah itu. Jadi golongan siaga, penggalang, penegak ini adalah berhubungan keseluruhannya. Sekarang istilah penegak. Istilah penegak adalah masa
menegakkan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Selanjutnya, istilah pandega adalah masa memandegani, mengelola pembangunan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Kemudian istilah pembina adalah membina bangsa dan negara. Jadi masing-masing golongan ini mempunyai pengertian tersendiri. Kemudian istilah andalan, ada ya lagi istilah andalan, adalah para pemimpin yang bisa dan sangat diharapkan untuk dapat diandalkan. Itu diantaranya tingkatan dan golongan baik siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Juga istilah-istilah daripada siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina, dan andalan. Nah, baik adik-adik sekalian. Jadi di dalam gerakan pramuka, adik-adik harus mempunyai jiwa yang semangat, jiwa yang tinggi, jiwa yang harus bergembira. Jadi di dalam gerakan pramuka harus ada namanya bersenang-senang, bergembira, ceria. Nah, dalam kesempatan ini ada lagu diantaranya di dalam gerakan pramuka. Contohnya lagu tersebut adalah kakak nyanyikan dan adik-adik bisa mengikuti. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Jadi seorang anggota pramuka dimanapun berada sesuai dengan arti kiasan tadi, kita harus selalu senang, harus selalu bergembira, harus selalu ramah terhadap semua orang. Ya, itu diantaranya. Kemudian ada satu lagi di dalam gerakan pramuka, namanya tepuk pramuka. Jadi adik-adik harus juga mengerti dan harus bisa melaksanakan tepuk pramuka. Jadi kalau tepuk pramuka, kakak contohkan hitungannya: tepuk pramuka, tuwaga, 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 patang kencu. Nah, berhenti, ya. Jadi ada ketukannya: tuwaga, 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 patang kencu. Itu tepuk pramuka. Tapi ada lagi adik-adik sekalian, 3 macam tepuk pramuka. Jadi kalau dikatakan tepuk pramuka hanya 1 kali. 3 macam tepuk pramuka. Yang pertama, telapak tangannya demikian. Yang kedua, demikian. Yang ketiga adalah demikian, telapak tangan dengan ibu jari. Jadi yang pertama kakak ulangi, telapak tangan dengan telapak tangan. Kemudian bagian tengah dengan bagian tengah. Yang ketiga, telapak tangan yang tengah dengan jari-jarinya. Kakak contohkan ya. Baik, 3 macam tepuk pramuka. Iya, itu diantaranya. Jadi nanti adik-adik bisa mempraktekkan, memperagakan setelah kita belajar langsung di sekolah. Adik-adik sekalian, kakak rasa untuk pengertian kepramukaan cukup sekian, dan mudah-mudahan adik-adik bisa memahami
apa yang kakak jelaskan tadi. Tugas dari adik-adik sekalian adalah merangkum apa yang kakak jelaskan tadi. Ya, tugasnya adalah merangkum apa yang kakak jelaskan tadi. Sekian dari kakak. Mudah-mudahan semuanya dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tepuk Pramuka.